Pak, saya ingin memandang efek dari masalah yang lain. Yang menarik, semua pemimpin dunia yang hadir sebenarnya secara bersama-sama setuju tidak ada proteksionisme. Gitu. Tetapi yang menarik, pengamat misalnya beberapa menganggap bahwa kita sebenarnya masih butuh proteksionisme. Karena tanpa diproteksi, kabarnya ada beberapa sektor yang kita masih khawatir tidak punya competitiveness. Gitu. Bahwa kita sebagai bangsa juga harus melindungi kepentingan-kepentingan lokal. Saya ingin pendapat Bapak. Oke, bagus pertanyaan ini. Kita hidup ini harus bekerja sama dengan negara lain. We need each other. Oke. Akan tetapi kekuatan kita tidak tergantung pada partnership kita. Kekuatan kita itu tergantung bagaimana attitude kita, terus kemauan kita, kesungguhan kita. Nah, kita bicara tentang proteksi. Oke. Secara administrasi itu betul kita punya kesepakatan dengan negara lain bahwa we support each other in the market, in the economy. Akan tetapi kita Indonesia ini negara berkembang, negara yang menuju untuk maju. Berarti secara aplikasi setiap wilayah provinsi dia punya kepentingan untuk melakukan tindakan memajukan daerahnya sehingga memperkuatkan negara ini. Artinya secara aplikasi kita memerlukan tindakan proteksi setiap daerah. Tidak harus secara nasional. Setiap daerah punya kemampuan. Apalagi sekarang kita punya otonomi daerah. Otonomi. Jadi secara kesepakatan betul. Tapi secara aplikasi kita harus lakukan tindakan realisasi di lapangan. Mana yang kita harus prioritaskan? Mungkin kepentingan bangsa atau kepentingan perjanjian dengan bangsa lain? Akhirnya mungkin keberpihakan terhadap masyarakat mungkin, bahasa yang lebih halus daripada proteksi misalnya. Yeah. Oke, Bapak, saya ingin menilai salah satu hasil dari National Summit bahwa kemarin kan seluruh kepala pemerintahan gitu ya di tingkat provinsi maupun kabupaten diundang oleh presiden dan berbicara lebih jauh mengenai ekonomi juga salah satunya. Dan salah satu yang menjadi fokus atau perhatian kita semua adalah birokrasi. Betapa kita menjadi negara yang harusnya welcome terhadap investasi, kita bisa mengelola itu dengan baik, tetapi memang salah satu yang menjadi halangan adalah birokrasi yang tidak efisien, dan itu dipandang perlu untuk dibenahi. Kalau Bapak sendiri melihat bagaimana sejauh ini, walaupun perubahan sudah ada, peringkat kita pun naik dari sekian ratus hari yang biasanya harus ditempuh oleh pengusaha, sekarang relatif jumlahnya lebih sedikit. Kalau Bapak menilainya seperti apa kalau masalah birokrasi di sektor ini? Pertama, kelemahan kita punya unsur birokrasi adalah koordinasi integrated di birokrasi itu sendiri. Itu yang belum baik secara aplikasi yang real ya. Antara satu institusi dan institusi yang lain itu masih satu overlap atau masih ada ego sektoral. Itu yang harus diperbaiki. Nah, yang harus reformasi di sini adalah moral setiap pribadi anak bangsa ini. Moral obligation terhadap negara ini, moral sense of crisis terhadap negara ini, moral kebersamaan yang tadinya ego, kita harus membangun satu kebersamaan. Ini yang harus kita reformasikan, harus kita rubah dari attitude kita yang hanya mementingkan kelompok, kita menuju kepentingan kebersamaan bangsa ini. Baru kita bisa mampu membangun negara ini. Soal proses administrasi itu shortcut yang kita nilai sekarang ini memang ada perubahan. Ada perubahan. Nah, perubahan itu memerlukan satu komunikasi yang betul-betul intens antara partnershipnya tadi, pelaku ekonomi dengan birokrasi. Itu satu. Yang kedua, birokrasi antara birokrasi yang lain dengan keamanan tentang hukum. Itu memerlukan, karena orang mau investasi, ini kan bukan uangnya pemerintah. Uang perusahaan itu yang dia loan whatever, dia loan, dia investasi ke negara kita, dia memerlukan satu kenyamanan dan keamanan. Itu satu. Yang dua, yang satu keanehan di negara ini, kita mengejar, mencari investor dari luar. Padahal lokal partner, lokal entrepreneur kita juga punya kemampuan.
Itu yang belum digarap lebih jauh. Ini gitu. satu aneh, satu keanehan. Ini yang harus kita berbaik attitude itu. Kita harus membangun trust terhadap local people. Ya, nanti baru partner kita itu kita support. Misalnya Cina ya. Jadi China, pengusaha-pengusaha dia keluar itu disupport oleh governmentnya. Dia memperoleh informasi tentang negara itu, dan informasi itu dia berikan pada negaranya. Untuk negara ini membuat satu program dan akan menjadikan komunikasi dengan negara yang dikunjungi oleh entrepreneur tadi. Ini yang harus dilakukan oleh Indonesia. Gitu. Pak Indra, waktunya sayang sekali sudah habis. Harusnya saya ingin sekali berbicara bagaimana insentif harus dilakukan. Sejauh ini kan memang insentif sudah diberikan kepada baik lokal maupun mancanegara. Saya kecil akhir ya. Kita harus kembali ke belakang tentang insentif tadi. Insentif itu menyangkut dengan teks. Dulu Indonesia baru merdeka, itu Jawa dikasih bebas fiskal. Ini perlu kita lakukan untuk di luar Jawa, ke Indonesia Timur, Kalimantan. Ini perlu bebas fiskal supaya daya tarik untuk investor datang ke daerah itu, sehingga tidak ada terjadi urbanisasi dari desa ke kota. Menarik Pak, saya baru dengar kalau yang ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi inspirasi pemerintah dan pemangku kepentingan yang bisa memberikan kebijakan di arah tersebut. Mudah-mudahan juga kalau bahasa Bapak tadi mencerahkan untuk saudara-saudara kita yang insya Allah menonton di rumah. Amin. Terima kasih Pak Indra, sampai jumpa lagi insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian tadi diskusi kami dengan Bapak Indra Hasan, Ketua Umum dari GEMTA, Gerakan Membangun Tanah Air. Kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, tetaplah bersama kami di Warta Nusantara. Bagaimana?